Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami tetap menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibauri oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Dan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman.
Dan pembacaan dari Rut 3 dengan judul Rut di tempat pengirikan, dan dibaca dari pada ayat 8 sampai dengan 15. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, penyelamat kami, yang boleh menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami melalui persekutuan di mana di dalamnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi akal budi kami dan mengantar kami juga boleh memahami kehendak Tuhan, dan kehidupan ini Engkau tuntun untuk juga dapat mempersembahkan keberadaannya sebagai satu kesaksian yang hidup bagi hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rut 3 ayat 8 sampai 15 mengatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, dengan sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan.
diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah. Itu adalah perkataan yang diucapkan oleh Boas untuk meneguhkan, menguatkan orang yang meminta permohonan tolong. Tentunya kata-kata ini bukanlah sekedar untuk menghibur orang yang memohon, tetapi kata-kata itu adalah merupakan sesuatu yang diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa sungguh Allah akan menolong orang itu dengan caranya, di mana ia akan mengutus orang yang dapat membantu dan menolong seorang yang meminta pertolongan tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Siapa yang meminta pertolongan itu? Dan apa permohonan pertolongan yang ia ajukan? Yang jelas bahwa yang memintakan permohonan tolong adalah Rut. Dan kita ketahui bahwa Rut seorang dari Moab dan merupakan anak menantu dari Naomi. Dan keadaan pada saat itu, baik Rut maupun Naomi sudah ada dalam status sebagai seorang janda. Dan mereka berdua telah berada bukan di negeri Moab, tapi mereka telah berada di negeri Yehuda, kota Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa permohonan yang disampaikan oleh Rut kepada Boas? Sebelum menuju kepada itu, kita perlu ketahui bahwa Rut secara sengaja menemui Boas dengan diam-diam di tempat pengirikan milik Boas adalah atas anjuran daripada mertuanya, yakni Naomi. Dan kita melihat bahwa Rut sangat hormat terhadap
Naomi, mertuanya, yang memintakan kepadanya supaya ia pergi segera dan jangan menunda-nunda untuk menemui Boas di pengirikan. Karena dari perjumpaan itu diyakini oleh Naomi, semua akan berujung kepada sesuatu yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan Ruth ke depan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dari apa yang dikemukakan tadi, maka jelaslah bagi kita bahwa Ruth datang adalah untuk mana ia juga berkerinduan sangat terjadinya suatu perubahan kehidupan di dalam keberadaannya, yang mana kita melihat bahwa ia memintakan kepada Boas agar kiranya Boas dapat mengembangkan sayapnya untuk kiranya dapat melindungi dia, karena Boas adalah merupakan kaum dari Elimelek yang mempunyai kewajiban untuk menebus Ruth. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa isi permintaannya untuk mewujudkan kebahagiaan itu? Ya, kita saksikan bahwa dari pengungkapan yang disampaikan oleh Boas pada ayat-ayat seterusnya dalam perjumpaan dengan seseorang yang juga lebih dekat untuk melakukan penebusan kepada Ruth, yaitu membeli tanah milik Naomi, sekaligus juga dengan itu yaitu menjadikan anak mantunya Ruth sebagai istri. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa jawaban dari Boas terhadap isi permintaan yang dikemukakan oleh Ruth yang merendahkan dirinya di hadapan Boas? Apa yang kita lihat? Yang jelas
bahwa Boas kagum terhadap Ruth. Kekagumannya pertama yaitu dalam pernyataan kasih yang dinyatakan oleh Ruth secara jujur terhadap dirinya. Dan ia melihat bahwa kasih yang Ruth nyatakan dalam keberadaannya adalah sesuatu yang lebih dari hal yang pertama. Hal ini mengingat bahwa Boas pada saat itu bukan orang yang terhitung muda. Ia sudah dalam usia yang lanjut, kira-kira 80 tahun lebih. Tetapi Ruth masih dalam usia yang muda. Dan bagi Ruth yang ia inginkan, yakni orang yang hendaknya menjadi kekasihnya, suaminya ke depan, adalah orang yang sungguh-sungguh mau untuk melindungi dirinya. Jadi ia sama sekali tidak memperhatikan faktor usia di dalam hal ini. Dan juga ia kagum terhadap Ruth adalah oleh karena masyarakat yang ada di kota Bethlehem pada zaman itu pun menyatakan bahwa Ruth ini adalah seorang perempuan yang baik. Bahkan dikatakan baik-baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam Tuhan. Tapi kendati pun demikian, apa yang kita lihat menarik, hal menarik lainnya dari pribadi Boas dalam hal ini, dalam keterhadapannya dengan Ruth yang memintakan ia untuk menebusnya dalam kerelaan boleh menjadi suaminya. Yang jelas kita saksikan bahwa Boas seorang yang sangat memegang teguh akan aturan-aturan. Ia sangat memegang teguh akan ketentuan-ketentuan. Ini tentu sesuatu yang menarik, sebab kita melihat bahwa Boas sangat menjaga penilaian orang
akan diri Rut sebagai orang baik, dengan mana ia tetap ya, menjaga kekudusan hidup di antara mereka berdua. Perjumpaan di tengah malam yang penuh dan didukung oleh suasana yang sepi dan sunyi, tidak membuat Boas menyalahgunakan suasana dan kesempatan sebagai sesuatu untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Dan ini dinyatakan kepada kita bahwa kita juga cukup miris karena banyak para orang tua yang sudah lanjut kurang dapat menahan diri, sehingga tidak dapat menjaga nama baik diri dan juga nama baik daripada orang lain. Dan hal kedua, kita melihat bahwa ia juga sangat berpegang teguh kepada aturan. Walaupun ia merupakan kaum yang memperoleh kesempatan untuk menebus Rut, tetapi ada kaum lainnya yang lebih berhak dari dirinya. Dan oleh karena itu, ia tidak mau melangkahi. Ia memberi kesempatan kepada orang yang lebih dekat sebagai kerabatnya, Elimelek, almarhum Elimelek, mertua dari Naomi, dari Rut. Dan kita melihat bahwa akhir daripada kesempatan yang diberikan kepada kaum lain yang lebih dekat untuk melakukan penebusan, tidak mau untuk melakukan kewajibannya itu. Dan bagaimana selanjutnya dengan Boas? Apakah ia akan melanjutkan ketertarikan, kekagumannya itu kepada Rut untuk menjadikan Rut sebagai istrinya? Yang kita lihat bahwa ia benar seorang yang dalam berkata-kata tidak hanya sebagai sesuatu yang menghibur, tapi ia adalah seorang yang berkata-kata mempunyai benar-benar penuh dengan tanggung jawab. Dan oleh karena itu, ia mau merealisasi pernyataannya. Jangan takut, aku
akan melakukan segala apa yang menjadi permintaanmu itu. Dan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ia pada akhirnya dapat menerima Ruth sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Boas menyadari bahwa dia hanyalah merupakan alat di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong Ruth. Dan kita di kesempatan ini juga, saya yakin setiap kita mempunyai banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan kita juga telah mengetahui siapa sosok yang dapat membebaskan, menebus kita dari pergumulan-pergumulan yang ada. Sebagai orang percaya, tentu kita meyakini bahwa Yesus sungguh adalah penolong pembebas kita. Karena Ia sendiri mengatakan, marilah kepadaku, hai semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan menolongmu. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah kita juga mau seperti Ruth, yakni mendengar perkataan Naomi untuk segera datang kepada hambanya, kaumnya Boas sebagai alat tangan Tuhan menyampaikan keluh kesah. Nah, apakah kita juga sekarang ini dan bukan besok mau datang memberitahukan, menyampaikan segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan dan keluh kesah kita. Kita tidak dapat bohongi bahwa situasi nasional ataupun dunia dengan pandemi COVID-19 ini sedikit banyak sangat mengganggu banyaknya dimensi kehidupan manusia, dan itu juga tentu berdampak pada kita. Apakah kita meyakini sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan pembebasan sebagaimana yang diimani oleh Boas yang meyakini akan Tuhan Allah Israelnya itu di dalam keberadaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tentunya di tengah permohonan-permohonan yang ada, itu juga harus ditopang dengan sikap laku kita. Sama seperti Ruth, di mana disebutkan di sana bahwa ia merupakan perempuan yang baik-baik. Tentu kita juga diinginkan dalam kehidupan ini menjalaninya dengan baik-baik. Baik-baik di sini tentunya adalah suatu kehidupan yang mana kita sungguh mendasari segala sesuatunya dalam iman, yaitu dalam takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, maka sikap baik itu tetap akan terpelihara. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, dengan berkeyakinan sungguh akan
pembebasan dan pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, apa baiknya jika kesemua kehidupan ini kita berlangsungkan dalam keberadaan kita? Yang jelas bagi kita bahwa kehidupan baik pada akhirnya menghantar kepada apa yang menjadi pengharapan kita. Bukan hanya diri kita, yakni Naomi, yakni Ruth, sebagaimana Ruth bisa menjadi istri daripada Boas, tapi juga kita melihat bahwa keturunan kita akan menjadi keturunan yang kuat. Keturunan mana kehidupan mereka juga akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keagungannya. Dan itu kita bisa lihat dari perjalanan kehidupan Ruth itu sendiri, di mana dari keturunannya Tuhan perkenankan terlahir orang-orang yang dapat memaknai kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa, yakni ia boleh menjadi keturunan daripada Daud, yang mana opa daripada Daud, kakek daripada Daud adalah merupakan anak daripada Ruth. Nah, itulah yang akan menyertai keberlangsungan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan meyakini pertolongannya yang tidak hanya sifatnya sementara, tapi sesuatu yang akan terus berlangsung dalam sepanjang kehidupan jikalau kita percaya dan berjalan menjalani kehidupan ini menjadi orang-orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dan saya akan menjadi perantara bagi Bapak Ibu dan Saudara dalam doa kepada Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami benar merasakan akan pertolongan-Mu dalam keberadaan kami.
Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami. Itu boleh terjadi karena kasih setia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, dan di mana kami datang, Engkau juga menyatakan kuasa kehendak-Mu yang membawa kebaikan atas keberadaan hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama juga berdoa untuk bangsa negara kami melalui pemerintahan untuk mewujudkan segala apa yang menjadi pengharapan bersama dalam kehidupan di Republik ini. Dan kami juga berterima kasih bahwa pemerintahan kami dengan program yang dicanangkan tetap konsisten dan mengarahkan segala kebijakan-kebijakan sungguh merupakan sesuatu yang mana menjadi hal yang baik untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa secara merata, baik di pusat-pusat kota hingga pelosok-pelosok daerah, melalui gerak pembangunan yang walaupun sedikit mengalami gangguan karena pandemi COVID-19, tapi pemerintahan kami tetap fokus untuk melakukan hal-hal pembangunan prioritas yang harus digalakan dan tidak boleh berhenti secara keseluruhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya. Kiranya Tuhan juga berikan kemampuan kepada pemerintahan kami untuk menguatkan ekonomi bangsa negara ini melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh, baik itu perdagangan, demikian juga hal-hal lainnya. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga menyerahkan sepenuhnya suasana baru dalam kehidupan berbangsa bernegara menyikapi pandemi COVID-19 yang memintakan agar supaya seluruh masyarakat tetap bekerja dengan mana tetap memperhatikan hal-hal kesehatan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat bangsa agar mereka tidak mengabaikan APD di dalam kehidupan era normal ini. Kami berdoa juga untuk gereja, secara khusus jemaat kami Tuhan, di mana kami belum dapat segera mungkin melakukan ibadah secara bersama di gereja sehubungan dengan lingkungan di mana gereja kami berada masih merupakan zona yang terlarang sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh gugus tugas COVID-19 Pemkot Surabaya. Dan kami menyerahkan sepenuhnya penanganan untuk menormalkan kembali lingkungan menanggal ini dari virus yang membahayakan tersebut ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ketentuan daripada surat edaran yang ada waktunya ini dijadikan oleh gugus tugas sebagai sesuatu yang mana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan kami dapat melakukan ibadah secara normal kembali di
gereja sebagaimana gereja-gereja lainnya telah melakukan. Dan kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat kami dalam peribadahan yang dilakukan di rumah-rumah ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati hidup kerja daripada keseluruhan anggota keluarga kami sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Curahkan berkat-Mu dalam kesungguhan dan ketekunan jemaat kami bekerja, sehingga dengan itu apa yang menjadi segala sesuatu keperluan menyangkut tentang kebutuhan keluarga boleh dan dapat tercukupi, bahkan dalam kerinduan untuk menopang pelayanan gereja melalui persembahan yang dilakukan dalam ketulusan dan keikhlasan. Kami juga bersama-sama memohon Engkau berkenan untuk memberkati akan anak-anak kami dalam menghadapi pendidikan di mana mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar secara online. Dan kami memohon Tuhan berkenan memberkati ke seluruh kesehatan jemaat kami dan juga seluruh aktivitas anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan. Dan Tuhan juga sembuhkan jemaat kami yang sakit, hiburkan yang berduka, lalu besertalah dalam kebahagiaan jemaat kami di tengah sukacita yang Kau karuniakan, baik pertambahan usia maupun usia kelahiran maupun juga pernikahan. Dan Tuhan, kami menyerahkan gereja kami dalam ibadah-ibadahnya ke dalam pimpinan-Mu. Ya Tuhan, inilah seru doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua.
Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, teruslah berjalan dengan pengharapan, yakinlah Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang bertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.